Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamina dari Prodagri Bisnis dengan NIM 091058 mata kuliah Inovasi Manajemen Produk. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu memahami inovasi. Kunci meraih keunggulan kompetitif inovasi adalah kunci bagi organisasi untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dengan memahami konsep inovasi secara komprehensif, organisasi dapat menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan memenangkan persaingan. Dalam hal ini, kita akan mengeksplorasi pengertian inovasi, proses inovatif, serta berbagai tipe dan model inovasi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu definisi dan ruang lingkupnya. Definisi inovasi. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengubah penemuan menjadi produk, layanan, atau proses baru yang dapat memberikan nilai tambah. Inovasi bukan hanya sekadar menciptakan produk baru, tetapi mencakup seluruh rangkaian aktivitas, mulai dari menghasilkan ide, mengembangkan konsep, hingga mengomersialkan produk atau layanan. Ruang lingkup inovasi dapat diterapkan pada berbagai aspek dalam organisasi seperti produk, layanan, proses bisnis, model bisnis, teknologi, dan bahkan inovasi sosial. Inovasi yang membutuhkan kombinasi dan kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengeksekusi dengan baik. Pentingnya inovasi. Inovasi menjadi semakin penting dalam era persaingan global yang semakin ketat. Organisasi yang mampu berinovasi akan memiliki keunggulan kompetitif dan dapat mempertahankan posisinya di pasar. Inovasi juga mendorong pertumbuhan, peningkatan produktivitas, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Tahapan proses inovasi yang efektif. Yang pertama ada identifikasi masalah. Langkah awal dalam proses inovasi adalah identifikasi masalah atau peluang yang perlu ditangani. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, riset pasar, atau interaksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, generasi ide. Setelah masalah atau peluang teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah menghasilkan ide-ide baru yang dapat menjadi solusi. Teknik brainstorming, diskusi kelompok, atau penelitian dapat digunakan untuk mengumpulkan ide-ide kreatif. Selanjutnya, pengembangan konsep. Ide-ide yang terpilih kemudian akan dikembangkan menjadi konsep yang lebih rinci dan terperinci. Tahapan ini melibatkan analisis kebutuhan, desain, dan pengujian konsep untuk memastikan bahwa konsep tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Implementasi. Setelah konsep dikembangkan, langkah selanjutnya adalah pengimplementasian dalam bentuk produk, layanan, atau proses yang nyata. Proses ini melibatkan produksi, peluncuran, dan pemasaran produk atau layanan inovatif. Selanjutnya evaluasi dan perbaikan. Proses inovasi tidak berakhir pada tahapan implementasi. Evaluasi terhadap hasil inovasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan keberhasilan inovasi tersebut. Jika diperlukan, perbaikan atau penyempurnaan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas inovasi. Inovasi berkelanjutan. Proses inovasi adalah sebuah siklus yang terus-menerus. Organisasi harus membudayakan inovasi dengan terus-menerus mencari peluang baru untuk berinovasi demi menjaga keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Selanjutnya, tipe-tipe inovasi. Yang pertama ada memperluas cakupan inovasi. Inovasi produk. Inovasi produk melibatkan pengembangan atau perbaikan produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Produk ini dapat berupa modifikasi dari produk yang sudah ada dan benar-benar terobosan baru. Inovasi layanan. Inovasi layanan fokus pada pengembangan atau penyempurnaan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Hal ini mencakup penambahan fitur baru, peningkatan kualitas layanan, atau bahkan pengembangan model layanan yang inovatif. Inovasi proses. Inovasi proses melibatkan perubahan dalam cara kerja atau proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau kualitas. Inovasi dapat mencakup otomatis, digitalisasi, atau penyederhanaan. Langkah-langkah dalam proses bisnis. Yang pertama adalah tipe dan model bisnis inovasi. Inovasi model bisnis.
melibatkan perubahan dalam cara bisnis dioperasikan, termasuk strategi pemasaran, struktur pendapatan, atau kemitraan. Inovasi ini dapat menciptakan nilai baru bagi pelanggan dan memungkinkan organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Kedua, inovasi teknologi terkait dengan pengembangan atau penerapan teknologi baru atau yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau kinerja. Selanjutnya, inovasi sosial berfokus pada pengembangan atau penerapan solusi baru untuk memecahkan masalah sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mencakup pada bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Model-model inovasi yang terkenal yaitu model difusi inovasi, menjelaskan bagaimana inovasi mempelajari dan diadopsi oleh individu dan organisasi dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya, model inovasi terbuka, yaitu menekankan pentingnya kolaborasi dan pertukaran ide antara organisasi dengan pihak eksternal, seperti pelanggan, mitra, atau bahkan pesaing untuk mempercepat proses inovasi. Yang ketiga, ada model triple helix, menggambarkan interaksi antar universitas, industri, dan pemerintah sebagai kunci untuk mendorong inovasi. Ketiga elemen saling berkolaborasi dan saling memperkuat untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kuat. Selanjutnya itu membudayakan inovasi di organisasi. Yang pertama, ada kepemimpinan yang mendukung. Pemimpin yang mendorong dan menjadi teladan dalam berinovasi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi di seluruh organisasi. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses inovasi dan memberikan mereka ruang untuk beraktivitas akan memaksimalkan potensi inovasi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah infrastruktur pendukung. Penyediaan infrastruktur yang memadai seperti fasilitas, sumber daya, dan anggaran akan memfasilitasi upaya inovasi di seluruh organisasi. Selanjutnya, budaya kolaborasi. Membangun budaya kolaborasi yang mendorong pertukaran ide, berbagi pengetahuan, dan kerjasama tim akan mendukung proses inovasi. Itulah tadi materi inovasi manajemen produk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.